Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CST Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di Gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sebarang pertanyaan sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Penjualan t-shirt CST akan diadakan selepas ibadah. Mari dapatkan t-shirt CST segera sementara masih ada stok. Pada bulan Februari, CST mengadakan doa puasa selama 21 hari. Mari sama-sama join CST Connect Group, yaitu Connect Yeremia, Yehuda, Yerusalem, Joshua atau Connect Army of God. Pada 12 Februari, Gereja CST akan diadakan peneguhan dan pemberkataan pernikahan. Sesiapa jemaat yang menikah namun belum diberkati di gereja, sila hubungi Pastor Betty atau Pastor Chu. Pada 8 Februari, Gereja CST mengadakan doa bersama. Jangan lupa ikuti kami di media sosial Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu hadapan. Amin. Yes. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya percaya saudara sangat rindu dan haus akan Tuhan. Amin. Saudara siap mendengar firman Tuhan hari ini? Siapa yang siap mendengar firman Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangan. Kasih high five kanan kiri. Tuhan akan siap memberkati engkau hari ini. Haleluya. Ya, hari ini kita bersyukur sekali lagi anugerah Tuhan. Kita diberi peluang sekali lagi bahwa hambanya ya, penasihat gereja kita, Reverend Edwin boleh melayani kita. Mari kami jemput, let's come, we invite Reverend Edwin Marsden. Mari kasih tepuk tangan saudara semua. Amin, amin. Tuhan memberkati. Okay, I use this. Oke, yes. Thank you. Praise God. Ya, puji Tuhan. Okay. What a joy to be here to worship the Lord with all of you. Sebuah sukacita boleh berjumpa dan juga memuji Tuhan bersama dengan saudara semua.
truly as we worship Him, we invite His very presence in our midst. Sungguh bahwa saat kita memuji Tuhan, sebetulnya kita sebenarnya menjemput Dia, mengundang Dia datang di tengah kita. Amen. Amin, saudara. I remember the last time I was preaching in this church over the other side. Saya ingat kali terakhir waktu saya khotbah di CST, tapi di gedung yang lama. And I said, I'd like that place. Saya berkata bahwa saya suka sekali dengan gedung itu. And I said, a church that is alive grows, and we hope we can extend the walls of the church. Dan hari itu saya berkata bahwa saya melihat ada pertumbuhan di gereja kita, dan saya berharap bahwa akan ada sebuah pelebaran di gereja CST. And the Lord is good. Dan saya melihat Tuhan itu memang baik. He extended the walls of that church. Dan Tuhan sedang membuka lebar gedung gereja CST. He brought you all here. Tuhan membawa saudara semua ada di tempat ini. And now you got to fill up this room. Dan sini saatnya tugas saudara-saudara harus membuat tempat ini penuh. Amin. And as you begin to look to Him and fill up this place, Dan saudara, ketika Anda memulakan untuk mau memenuhi gedung ini, He's going to take you to a bigger and a better place. dan saudara harus yakin bahwa Tuhan akan menyediakan sebuah tempat yang jauh lebih baik lagi. So don't be so comfortable in this place. Jadi saudara jangan terlalu nyaman di tempat ini. Amin. This is just a stepping stone to something greater that God has for you. Ini adalah hanya langkah sementara sebelum kita akan melangkah menuju sesuatu yang baru Tuhan sediakan. Amen. Amin. Shall we read Matthew Mari kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Matius. chapter 24, Matius pasal yang ke-24. verses 3 to 14. Kita akan baca dari ayat 3 hingga ayat 14. 14. Matius 24 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Saudara sudah buka? Matius 24 ayat 3 hingga 14. You go ahead. Saya akan baca buat kita, mari saudara perhatikan. Firman Tuhan berkata, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amen. Amen. The disciples came and asked Jesus, when will you come back again? Hari itu murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, bilakah kamu akan datang kembali? And the first thing Jesus told them, Pertama kali Yesus berkata kepada mereka adalah, watch out that no one deceives you. dikatakan bahwa waspadalah. For many will come in my name claiming I am the Christ and will deceive many. Ada banyak orang akan datang memakai namaku dan menyesatkan kamu. And in verse 10 it says, many will turn away from their faith and betray and hate each other.
Ayat yang ke-10 jelas dikatakan bahwa nanti akan ada banyak orang yang murtad dan saling mengkhianati. And many false prophets will appear and deceive many people. Ayat 11 bahkan diingatkan akan ada banyak nabi-nabi palsu dan akan menyesatkan And orang. in Acts chapter 20 verse 29 and 30, Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, Jesus said, I know after I am gone, savage wolves will come among you. dia berkata bahwa aku tahu bahwa selepas aku datang nanti akan ada banyak serigala yang akan menyesatkan. And will not spare the flock. Dan dia tidak akan menyisakan apapun juga. Even from their own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. Bahkan dikatakan akan muncul orang di antara mereka yang akan saling mengkhianati dan So menyesatkan. be on your guard. Jadi dikatakan bahwa engkau harus melekat ke Tuhan. Jesus knew that after he's gone, there are going to be many false prophets rising up. Yesus hari itu berkata bahkan dia tahu selepas dia pergi akan ada banyak nabi palsu muncul. Just before Matthew 24, in Matthew 23, Sebelum Anda baca di Matius 24, kalau Anda buka Matius pasal 23, Jesus said, woe to the false prophets and the Pharisees. hari itu Yesus mengecam banyak ahli Taurat dan juga orang Farisi. He told them, you are like whitewashed tombs, look beautiful on the outside, but in the inside dry bones and greed. Hari itu Yesus mengecam ahli Farisi dan hukum Taurat berkata, engkau seperti kuburan di labur putih. Engkau putih di luar, tetapi dalamanmu begitu sangat kotor. You looks like you are righteous, but actually you are wicked. Engkau nampaknya sebetulnya benar, tetapi sebetulnya engkau sangat fasik. And Jesus called them, you brood of vipers. Dan dia dikatakan seperti kuburan di labur putih. He called the Pharisees in front of all of them, you are snakes. Dia itu berkata bahkan kepada ahli Taurat di depan muridnya, engkau itu ular beludak. Today in the last days, Hari ini di hari terakhir saudara, there are many false prophets coming up. ada banyak nabi palsu akan bermunculan. There are many who are deceived. Mereka banyak sekali menyesatkan orang. In the last days, in the book of Revelation, it says even Satan will call fire from heaven. Bahkan di dalam buku khususnya Wahyu, itu dikatakan bahwa setan memanggil api dari sorga. He will perform many miracles and people will follow him. Dia melakukan banyak mukjizat dan banyak orang mengikuti dia. As disciples of Jesus, Sebagai seorang murid Yesus, we don't chase after signs and wonders. saudara jangan hanya mengejar mukjizat dan tanda ajaib, We follow the word of God. tetapi saudara harus mengikuti perintah The firman Tuhan. Bible says in Matthew, even the elite will be deceived. Dikatakan bahkan dalam kitab Matius bahwa orang yang biasa saja itu akan bisa disesatkan. The United Nations say by this year, 2023, there's going to be a new world order. Bahkan saudara, United Nations, persekutuan bangsa-bangsa di dunia berkata tahun ini akan ada sebuah pemerintahan baru. Actually, it's supposed to be 2030, but they brought it forward. Sebetulnya itu dilakukan, mereka plan atau rencana 2020, And in this tetapi new- mereka undurkan. And in this new world order, there's going to be a new world religion. Ketika akan ada yang namanya pemerintahan baru, akan ada sebuah agama yang baru. Islam is already born. Islam. Saudara, kalau saudara tahu namanya Krislam, ya, maksudnya Kristen dan Islam, penggabungan. Saudara pernah dengar ini? Ini penyesatan. They're getting all the religions under one roof. Mereka itu berkata membuat agama jadi satu. Christianity is under attack. Jadi kekristenan sedang diserang. Now in schools and universities in America, you cannot quote scriptures. Saudara tahukah beberapa university, sekolah tinggi yang ada di Amerika, mereka itu tidak boleh diizinkan baca You can't Alkitab. even share the gospel. Mereka tidak diizinkan mengabarkan Injil. But you can use all other curse words. Mereka diizinkan memakai kata-kata kutuk. And the socialist government is trying to take the children from primary school away from the parents. Dan mereka mengambil sekarang pemerintah dari anak-anak kecil, ya, untuk dididik sesuatu yang tidak benar. What they are trying to do is, you cannot call your mother and father. You got to call them guardians.
Saudara perhatikan ya, hari-hari ini di Amerika mereka itu mendidik, memberikan sebuah pemahaman kepada anak masih kecil. Jangan panggil papa mama, tetapi orang tua. Ini pemakaian bahasa ya. Dia orang tua, bukan papa mama. Boleh paham saudara? Jadi dia itu dibuat gendernya nggak jelas. That's right. Now there is Jantina. no more ladies' toilet and men's toilet. It is one toilet where men and women can go. Makanya di beberapa tempat, bahkan di Amerika sekarang banyak, toilet, tandas itu tidak diasingkan. Untuk lelaki sendiri, perempuan sendiri tidak. Tetapi satu toilet boleh dipakai banyak orang. Maksudnya unisex. If you're a boy, 12, 13 years old, and you say, I want to be a girl, and you just have to tell your teacher, your parents got no say. They will take you and they will operate you and you can be a girl. Dan saudara tahukah bahwa salah satu ketika seandainya ada orang anak dilahirkan kemudian dia berkata dia lelaki tapi aku mau menjadi seorang perempuan, mereka itu mengizinkan untuk apa? Dioperasi supaya jantinanya berubah. Thank God the parents fought the government up to the Supreme Court, and just 1-2 months ago they won the case and they got back their children. Dan bersyukur sebetulnya dalam 1-2 bulan yang lalu ada beberapa orang tua yang tidak setuju peraturan ini dan mereka naik ke mahkamah untuk menghalangi semua aturan ini. In many countries, Christianity is being persecuted. Di beberapa banyak tempat kekristenan sedang berada di dalam sebuah penganiayaan. That is why it even says in the Bible, Itulah juga disebutkan di dalam Alkitab. then you will be handed over to be persecuted. Bahkan Daniel pun mengalami sebuah penganiayaan. You will be hated by nations. Firman ini dikatakan bahwa engkau akan dibenci oleh banyak There's a bangsa. new movement coming up. Ada sesuatu yang baru yang sedang muncul. So we got to stay true to the word. Oleh karena itu kita harus benar-benar tinggal di dalam kebenaran firman We Tuhan. are in the last days. Saudara, kita hidup di akhir zaman. Jesus said, you will hear of wars and rumors of wars, kingdom against kingdom. Engkau mendengar ada deru perang, engkau mendengar ada yang namanya peperangan. Today you see in Russia, Ukraine, there's problem. In the Middle East, there's problem. In Africa, there's problem. Ya, saudara pun juga dengar ya berita hari-hari ini dari Ukraine berperang dengan Rusia dan beberapa negara yang sedang berperang. In Saudi Arabia and Yemen, China and Taiwan, Saudi Arabia dengan Yaman, kemudian Cina dengan Taiwan. we have problems all over the world. Di seluruh dunia mengalami ada banyak masalah. Today's news, I was reading in the morning, international news, get ready for nuclear war. Di sini dikatakan pagi ini saya baru membaca surat kabar. Dia mengatakan selamat datang dan siap akan ada peperangan nuklir. The World Health Organization is teaching people when there's nuclear war how to protect yourself. Dikatakan bahkan hari ini WHO ya, WHO, Persekutuan Kesehatan Dunia mengajarkan kepada seluruh orang dunia kalau ada peperangan nuklir, kita harus siap siaga bagaimana melindungi diri kita. And Jesus says there'll be earthquakes and flooding. Dikatakan bahwa ada yang namanya gempa bumi dan banjir. And today when you see those days when flood, you see the water just rises up. Dan saudara, hari-hari ini terakhir saudara perhatikan ada banyak banjir yang senang sekali kalau hujan, nah air itu akan senang naik. But today the water gushes, cars and buildings. Tetapi hari-hari ini yang namanya banjir itu ganas. Banjir bisa menghempaskan banyak kereta dan juga gedung-gedung dan bangunan yang tinggi. You never hear of floods in the Middle East. Saudara belum pernah mendengar ada yang namanya banjir di daerah Timur Tengah. I think it was last year or in 2021 where cars were just wiped out in Kuwait, in Saudi Arabia. The floods just wiped out everything. Tetapi kalau tidak salah 1 tahun yang lalu saudara itu banjir melanda Saudi Arabia itu sampai menghempas banyak kereta-kereta. The great Yangtze River in China, the largest river, you can see the seabed, you can see the riverbed. Saudara tahu tembok besar Cina itu sampai orang bisa hampir boleh melihat yang namanya laut ya, air laut itu naik. The river Rhine in Germany, the water levels have gone very low.
sungai-sungai yang ada di Jerman itu juga level mereka itu semakin turun. Where it take one boat to deliver goods, now it takes 5 boats because the water level is low and you cannot be very heavy. Dulu itu biasa hanya pakai 1 boat, sekarang harus pakai 5 boat untuk memuat beberapa And barang. the price of everything has gone up. Semua harga barang-barangan semua naik. Now in Europe, in France, in Germany, there are thousands of people on the street protesting. Sekarang di bagian Europe, di bagian Paris dan beberapa tempat itu ada banyak orang-orang protes. They have the signboard, heat or eat. That means it's winter. Either if I keep myself warm with heat, I got no money to buy food. Ada beberapa protes itu mereka membuat tulisan panas atau makan ya. Jadi kalau ada terik matahari terlalu panas itu sebuah pilihan. Mau melindungi diri atau mau mengisi perut untuk makan. You can see the winters in New York, in Pakistan. Many people are dying because of the cold weather. Even today, even yesterday. You know, my brother lives in Switzerland. He said it's very, very cold. Bahkan di beberapa tempat yang begitu sejuk, salah satunya di daerah Pakistan, dan saya punya saudara tinggal di New Zealand, mereka itu kesejukannya sangat-sangat sejuk. One side flooding, the other side bushfires. Di The whole beberapa forest is on fire. Di beberapa tempat itu banjir, tapi di beberapa tempat itu ada banyak kebakaran. It talks about pestilences. We hear of COVID, H1N1, SARS. Bahkan hari-hari ini kita sangat biasa mendengar ada banyak ramai virus-virus yang baru, baik COVID, baik pesti dan banyak macam virus. And Jesus said, when you see all these signs, my coming is near. Dan Yesus tadi berkata apa? Kalau engkau melihat semuanya ini, kedatanganku sungguh amat dekat. Friend, Jesus is coming soon. Saudara, Yesus akan datang segera. And in verse 42, he says, get prepared. Dan ayat yang ke-42 tadi dikatakan, siap sedialah. Get prepared. Siap sedialah. And then he says in verse 44, Dan kita melihat di ayat 44, he says, therefore, keep, in verse 42, he says, keep watch. ayat 42 berkata, karena itu berjaga-jagalah. And in verse 44, he says, you got to be ready. Dan ayat 44 berkata, sebab itu hendaklah kamu siap sedia. Because the Son of Man will come an hour when you do not expect him. Karena anak manusia akan datang pada saat yang tidak kamu duga. So, friends, we need to get ready. Jadi saudara, kita harus siap sedia. Jesus is coming soon. Yesus akan datang segera. And immediately after Matthew 24 is Matthew 25. Dan kalau Anda baca Alkitab selepas Matius 24 masuk ke Matius 25. In Matthew 25, the first parable Jesus spoke of is the parable of the 10 virgins. Di dalam Matius 25 itu kalau Anda baca adalah sebuah kisah waktu Yesus menerangkan mengenai perumpamaan 10 gadis, 5 bijak, 5 bodoh. There were 5 wise and 5 foolish virgins. Ya, ada 5 bijak dan ada 5 yang bodoh. And all 10 of them had oil in their lamps. Dan 10 gadis ini dalam perumpamaan itu mereka semua ada memegang yang namanya buli-buli minyak. All of them were equal. Mereka semuanya sama. But the 5 wise virgins had extra oil in their lamps. Tetapi 5 gadis yang bijak ini berbeza sebab dia punya persediaan minyak. They knew it was going to be a long wait, a long journey. Yang 5 bijaksana ini dia tahu bahwa perjalanan imannya akan melakukan perjalanan yang jauh, yang panjang. So they prepared for their long journey. Makanya dia tahu untuk bersiap siaga. Whereas the other 5 were foolish. Tapi yang kelima ini bodoh. They didn't prepare themselves. Ini adalah tipe orang yang tidak membuat persediaan. They thought, I will enjoy my life now. When he comes, then I will be ready. Ini 5 gadis yang bodoh, gambaran orang yang mungkin dia merasa bahwa aku mau nikmati hidup sekarang. Nanti kalau dia mau datang, baru aku bertobat. But when he came, Tapi waktu Yesus datang, it was too late. sudah terlambat. It was too late. Sudah terlambat. Friends, it is not how well you start your life race that matter.
It is how strong you finish your life race that matters. Saudara, yang paling penting adalah bukan kita memulakan iman kita, tetapi bagaimana kita mengakhiri iman kita. That is why in Matthew 24 it says he will come in an hour that you never expect him. Makanya di Matius 24 dikatakan kedatangannya adalah sebuah masa di mana kita tidak tahu, tidak mengharapkannya. So don't be like the 5 foolish virgins Jadi jangan termasuk golongan 5 gadis yang bodoh. that think I can enjoy life. Jesus is not going to come so soon. Jangan kita hidup dengan sebuah pemahaman bahwa oh Yesus akan datang lama, tidak segera. It's the time to draw closer to him. Tetapi ini saatnya kita harus hidup semakin dekat dengan Tuhan. And how do we draw closer to him? Dan bagaimana kita dekat dengan Tuhan? By reading the Bible and praying every day. Baca firman dan berdoa setiap hari. And that is the only way. Hanya itu jalannya. You cannot find time to pray. Engkau tidak bisa untuk membuang masa untuk tidak berdoa. You got to make time to pray. Saudara kadang susah mencari waktu, tapi engkau harus mencari waktu untuk bisa melakukannya. Discipline yourself. Engkau harus mendisiplin diri sendiri. Because there are so many things out there that draws us away from him. Karena ada banyak hal dunia di luar sana yang menarik kita untuk jauh dari Tuhan. And our only weapon against the corruption of this world is the word of God. Dan hanya satu senjata yang bisa untuk melindungi kita dari semua musuh di dunia ini, yaitu firman Tuhan. In Proverbs it says the word of God is a lamp unto your feet and a light unto your path. Dalam Amsal berkata bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakimu. In John 6:63 it says the word of God is spirit and it's alive. Yohanes pun berkata bahwa firman Tuhan adalah roh yang akan melindungi dan And it menjaga will kita. come alive in and every situation you're in. Dan firman itu akan hidup dan menjaga kita dalam segala kondisi. And when you read the Bible and pray every day, Dan saat engkau baca Alkitab dan berdoa setiap hari, he is going to take you by your hand and he is going to walk with you in this life journey so that you will finish strong. maka Tuhan akan memegang engkau dan menjaga engkau, melindungi engkau, berjalan bersamamu sampai semuanya selesai. So it is important that you make time to draw Jadi closer to sangat penting engkau harus cari waktu, cari masa untuk dekat dengan him. In Tuhan. Revelation chapter 2, Jesus said, come back to that first love. Dalam Wahyu 2, Yesus berkata, mari kembali kepada kasih mula-mula. We are in times that Jesus is calling us to come back to that first love and do the things that we used to do. Dan ada waktu di mana engkau dan saya harus kembali kepada kasih mula-mula. Dan lakukanlah seperti apa yang sudah pernah engkau lakukan. And then in the second parable in Matthew chapter 25, Kemudian perumpamaan kedua di dalam kitab Matius 25. he talks about the talents. Tuhan Yesus berbicara mengenai talenta. To the first servant he gave 5 talents. Pada pelayan pertama Tuhan itu memberikan 5 talenta. Why he gave 5 to the first talent, to the first servant? Kepada yang kedua diberikan 2. Because 5 talents is because the first servant can handle 5 talents. Karena orang pertama diberikan 5 sebab orang itu dapat dipercaya dan mampu untuk melipat gandakan talentanya yang To kelima. the second servant he gave 2 talents. Orang kedua diberikan 2 talenta. And to the third servant he only gave 1. Orang ketiga hanya diberikan 1 talenta. Why 1? Kenapa hanya diberi 1? Because the master know he can only handle 1. He can't even handle 2. Karena tuannya itu tahu dia hanya bisa bertanggung jawab hanya dengan 1. So according to their ability he gave them the talents. Jadi Tuhan selalu memberikan sesuai kemampuan kita talenta yang Tuhan And beri. after a long time the master came back. Dalam kisah itu dikatakan selepas beberapa lama waktunya sang tuan itu datang kembali. And he asked the servant with the 5 talents, what did you do to the talents I gave you? Dan dia tanya kepada pelayan yang diberikan 5 talenta, apa yang kau sudah buat dengan talenta yang kuberi? Say, master, I put it to work, I got extra 5 talents. Dan dia berkata kepada tuannya, Tuan, saya sudah
mengerjakan 5 talenta yang Tuhan beri dan aku mendapat untung 5 talenta. Say, good, my faithful and trusted servant, you can keep the 5 talents. Dan Tuhan tuh berkata, engkau pelayan yang baik dan setia. Mari, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. To the second servant, he said, what did you do to the 2 talents I gave you? Kemudian yang kedua, Tuhan itu juga bertanya, apa yang kau buat dengan talenta yang aku berikan? Say, Master, I too put it to work. I got extra 2 talents. Say, good, my faithful and trusted servant, you can keep the 2 talents. Kemudian dia berkata, pelayannya berkata, saya juga sudah mengerjakannya dan aku mendapat untung 2. Dan tuannya berkata, engkau hamba yang setia dan baik. To that one servant, he said, what did you do to the talent I gave you? Kepada pelayan yang dapat 1, Tuhan itu juga bertanya, kamu buat apa dengan 1 talenta yang kuberi? Master, I still got that 1 talent. I did not do anything. You can have back that 1 talent. Dan dia berkata kepada tuannya, aku tidak melakukan apapun. Ambillah ini, talenta 1 yang kau berikan. The master said, throw him out into utter darkness where there's gnashing of teeth. Dan tuannya itu berkata, lemparkan dia kepada tempat yang penuh dengan kegelapan dan kertak gigi. Whether you like it or not, the Lord has given us gifts and talents. Saudara, Anda suka atau tidak, setiap kita diberikan Tuhan talenta. And that is to use for His glory. Dan itu harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. There will come a time that you will have to answer the Lord for the talents that He has given you. Sebab akan ada sebuah Tuhan akan mau memakai engkau untuk mencari mereka yang terhilang. And to heal the sick. Dan untuk menyembuhkan mereka yang Where He sakit. has placed you in your workplace. Di mana engkau berada di tempat kerjamu. In your workplace, Di tempat kerja saudara, you are the only Bible the people around you are going to read. engkau adalah Alkitab. Dan hanya Alkitab yang bisa dibaca oleh mereka. In your workplace, Di tempat kerja saudara, what you say or do not say communicate your life. apapun yang kau lakukan, sekalipun Anda tidak berkata-kata, tetapi dunia melihat hidupmu. Is your life communicating Jesus? Hidupmu lah yang mengkomunikasikan siapa Yesus dalam Other hidupmu. people seeing Christ in you and being drawn to Christ. Ada banyak orang melihat Kristus di dalam hidup saudara dan mereka percaya. Know that even in your workplace, Jesus is still with you. Bahkan saat di tempat kerja saudara, Yesus tetap bersamamu. He wants to use you to be the light and the salt. Tuhan mau memakai engkau menjadi garam dan terang dunia. He wants to use you to seek and save the lost. Tuhan mau memakai saudara untuk menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan yang hilang. There are many hurting people out there. Ada banyak orang yang terluka di luar sana. The only thing is they do not share it with you. Tetapi ada satu hal bahwa mereka mungkin tidak mengkongsikan kepada But saudara. as you begin to talk with them, Tetapi saudara, engkaulah harus memolakan, berbicara kepada as you mereka. begin to share about the love of Christ to them, Ketika engkau membicarakan kasih Tuhan dalam hidup mereka, they will begin to pour out to you. mereka akan mulai berkongsi, mencurahkan hati mereka kepadamu. Now, I got a friend, and he's a pastor in Holland. Saya punya seorang kawan, dia seorang pastor di Holland. He has written about 50 books, and he has traveled many countries for ministry. Dia menulis lebih dari 50 buku dan berkeliling di seluruh dunia. And he comes to through ICM, and we travel for missions together. Dia datang melalui ICM dan kami melayani berkeliling bersama-sama. And one day he brought one of his disciples along. Satu kali dia membawa seorang murid bersama. And the disciple shared his testimony how he came to know the Lord. Dan muridnya ini bersaksi bagaimana dia terima Yesus. Says they went for a party. My friend's name is Yap Dillerman. And actually the disciple's name is also Yap Dillerman. But I will just say Yap Dillerman 1. And they went to the party in a neighbor's house. Saya punya kawan saya itu sebetulnya namanya Yap Dillerman, muridnya pun namanya sama, Yap Dillerman. Jadi hari itu Yap Dillerman yang muda ini pergi ke party dari Yap Dillerman yang senior. And Pastor Yap Dillerman was also in that party. Dan Pastor Yap Dillerman ini di dalam party itu. And Pastor Yap Dillerman went and shook this man's hand. They didn't know each other. And he said Jesus, and he tried to share Christ with him. Dan Pastor Yap Dillerman ini dia
bersalaman dengan Yap Diliman yang muda ini, dan dia itu hanya share sesuatu yang sederhana tentang Kristus. But that Yap Diliman said, I don't want to talk about God. I don't want to listen. In Europe, it's like that. They'll tell you straight at your face, don't talk about God to me. Jadi dia berkata hari itu, karena ini kebiasaan di Europe juga, mereka akan langsung direct berkata, saya tidak mau membicarakan tentang Tuhan. So as after the party, Pastor Yap Diliman was leaving, he went to this man, he shook his hands and said, Jesus loves you. Dan lepas party selesai, Pastor Yap Diliman datang kepada anak muda ini, dan dia hanya salam, dan dia berkata, Yesus mengasihimu. And he went back. Dan kemudian dia pulang. About 2-3 months later, Selepas 2-3 bulan kemudian, he received a call from this Yap Diliman who lives in another town. jadi dia menerima sebuah telepon atau calling dari seorang yang bernama Yap Diliman tadi yang tinggal di salah satu kampung yang lain. So this Pastor Yap Diliman drove nearly 2 hours to visit the other guy. Jadi Pastor Yap Diliman dia langsung pergi dengan perjalanan sekitar 2 jam menuju kampung dari Yap Diliman muda tadi. And this Yap Diliman was sharing, he was going through a lot of business problems and family problems. He was losing his family. Jadi Yap Diliman muda ini dia berkongsi dia itu mengalami sebuah kehancuran bisnis dan juga keluarga. And in these trying times, this word keep ringing in his mind. Jadi di dalam situasi seperti ini dia seperti diingatkan sebuah suara. Jesus loves you. Yesus mengasihimu. In his lowest point where he was struggling so much, this word that Pastor Yap Diliman spoke few months ago keep coming. Jesus loves you. Jadi di saat dia berada dalam sebuah kondisi titik lemahnya, suara dari Pastor Yap Diliman tadi yang berkata hanya Yesus mengasihimu itu terus terdengung. That is why this Yap Diliman called the pastor. Itulah makanya Yap Diliman muda ini menghubungi Pastor Yap Diliman. He accepted Jesus as his savior. Kemudian dia terima Yesus sebagai juru And selamat. after a period of time of challenges, he has now become an evangelist, traveling to India all over preaching the word of God. Jadi selepas memakan beberapa masa, puji Tuhan saat ini dia menjadi penginjil yang berkeliling di seluruh dunia untuk mengabarkan Injil. How did it all happen? Bagaimana saudara ini bisa terjadi? One word. Satu kata, Jesus loves you. Yesus mengasihimu. You will never know how the Holy Spirit will use you and work through you. Kadang-kadang saudara tidak sadar atau tidak tahu bagaimana Roh Kudus bisa memakai hidupmu. And all you have to do is take that one step forward. Hanya satu perkara, engkau harus memulakan sebuah langkah maju. Have the desire to share Christ to your loved ones and to your colleagues. Engkau harus suka untuk menyatakan kesaksian, mengabarkan kabar baik kepada kawan-kawan saudara. And once you have the desire, Dan ketika engkau punya sebuah kerinduan itu, He will use you. maka engkau akan dipakai oleh Tuhan. See, my prayer is, Lord, one soul a day. Saudara tahukah doa saya, 1 jiwa 1 hari. You know, though I run ICM, I also run a law bookshop. Saudara tahu bahwa saya memimpin ICM, tapi saya juga memiliki bisnis dalam buku, penjualan buku. And when I sell my books, I take every opportunity to share the gospel. Setiap kali saya menjual buku, saudara, saya selalu ambil peluang untuk bersaksi. So when you have the desire, the Lord will use you. Jadi ketika engkau punya kerinduan, Tuhan akan pakai hidup. You'll find the people in tears Engkau akan melihat orang itu bisa menangis because of the presence of God. oleh karena hadirat Tuhan. And friends, we need the presence of God. Dan saudara, kita perlu hadirat Tuhan. To bring the presence of God into your workplace, first you need to be in the presence of God. Sebelum engkau membawa hadirat Tuhan ke tempat kerja saudara, terlebih dahulu engkau juga harus mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. And that is by making time to worship Him and praise Him and read the Word of God. Disitulah Anda harus memolakan untuk Anda punya hubungan pribadi, menyembah dan berdoa pribadi kepada Tuhan. And when you go out there, Sehingga ketika engkau keluar di sana, the Lord will open doors for you. maka Tuhan akan membuka pintu untuk And when engkau. you begin to speak, Dan engkau akan mulai berbicara.
you will realize it's not you but the Holy Spirit that is ministering. Dan engkau akan merasa dan sadar bahwa sesuatu, yaitu bukan dirimu yang berbicara, tapi seorang pribadi yang menolong engkau bicara. And that is how you begin to minister at your workplace, Dan disitulah saatnya engkau boleh melayani at tempat your kerja. neighborhood and your loved ones. Ya, saudara harus mengasihi jiranmu dan sesamamu. Remember, it's not a job. Jangan jadikan ini pekerjaan. God is not looking for workers. Tuhan tidak mencari pekerja. He's looking for children. Tuhan mencari anak. He's looking for disciples. Dia mencari murid. You know, I do a lot of ministry, Saudara tahu bahwa saya melakukan cukup banyak pelayanan. but I don't work for God. Tetapi saya tidak bekerja untuk Tuhan. I work with Him, Tetapi saya bekerja bersama dengan Dia. together with Him. Bersama dengan Dia. And when you're together with Him, Dan ketika kita bersama dengan Dia, you'll be sensitive to what the Spirit of the Lord is saying. maka kita akan mulai sensitif mendengar suara Roh Kudus, apa yang Dia bicarakan. So friends, in these last days, Jadi saudara, ini di hari terakhir, the Lord wants to use you for His glory. Tuhan mau pakai saudara untuk kemuliaannya. It is not His will that any should die and perish without knowing Jesus. Bukanlah kehendak Tuhan ada banyak orang mati dan tidak kenal Yesus. You are the light where He has placed you. Engkau adalah terang Tuhan dimanapun kau berada. So carry that burden with you. Jadi ambillah itu yang namanya belas kasihan bersamamu. Christianity is all about love. Kekristenan itu sebetulnya berbicara tentang And once kasih. you're in His presence, Dan ketika dalam hadiratnya, His love flows through you. maka kasih Tuhan akan turun mengalir dalam When hidup. you love someone, you want to share the best that you have with that loved one. Ketika engkau mengasihi seseorang, saya yakin bahwa engkau juga rindu untuk berkongsi sesuatu di dalam hidupnya. And if Jesus is first in your life, you want to share Jesus with him. Dan saudara pasti, saudara harus bisa berkongsi tentang Yesus pertama kali. Is Jesus first in your life? Karena Yesuslah cinta pertama kita. So friends, Jadi saudara, in these last days, dalam kehidupan hari terakhir be ini, that light. jadilah terang. Let me tell you, in ministry, it is not easy. Saya mau bagi tahu saudara bahwa dalam pelayanan itu bukan mudah. There are much tears. I'm sure Pastor Betty and Pastor Chu has many tears as they come to this stage. Ada kalanya dalam pelayanan ada banyak air mata, ya, seperti kami. In Colossians chapter 1 verse 28, Dalam Kolose pasal yang ke 28, 28, Paul said, Paulus berkata, we proclaim him, kita deklarasikan dia admonishing and teaching everyone with all wisdom, dengan semua pengajaran kita, that we may present everyone perfect in Christ Jesus. sehingga semua disempurnakan di dalam Yesus. To this end I labor and struggle, Oleh karena inilah Paulus berkata, aku banyak menderita with all his energy that so powerfully works in me. dengan semua energi yang daripada Tuhan yang bekerja di dalam. You know, one day I was driving. Satu hari saya sedang memandu, And I said, Paul, I identify myself with Paul, a layman in ministry. saya sering menggambarkan diri saya seperti Paulus di dalam pelayanan. And I said, Paul, why is it you are so successful in your ministry and I struggle in my ministry? Dan sering dalam suara hati saya bertanya, Paulus, bagaimana kamu bisa begitu sukses dalam pelayanan sehingga saya banyak mengalami pergumulan dalam pelayanan. And all of a sudden this word came alive. Dan tiba-tiba firman ini hidup dalam hati saya. Paul says we proclaim him, admonishing and teaching everyone in all wisdom. Dan firman ini dikatakan bahwa kita deklarasikan, kita memperkatakan bahwa dialah dalam semua pengajaran kita. That we may present everyone perfect in Christ Jesus. Supaya kita mempersiapkan semua sempurna di hadapan Tuhan. Then Paul said, to this end I labor and struggle. Dan di akhirnya Paulus berkata, aku melayani, aku menghambakan diriku dan aku menderita. And then I said, Paul, you too labor and struggle?
Dan saya bertanya, Paulus, engkau sendiri pun juga menderita dan bermasalah di dalam pelayanan? And Paul said, I labor and struggle with all his energy that so powerfully works in me. Dan Paulus kuat di hati saya dapat impression berkata bahwa aku menderita dengan semua penderitaan di dalam energi dan kekuatan kuasa Tuhan. Everything that Paul went through is because of the Holy Spirit who was able to sustain him. Jadi apapun yang Paulus lewati dan mampu hadapi, sebetulnya dia itu dimampukan karena kekuatan Roh Kudus. In ministry is all about Jesus. Di dalam pelayanan itu semua berbicara tentang Yesus. You know, in Acts 10:38 it says how God anointed Jesus with the Holy Spirit and power. Today the same God will anoint you with the Holy Spirit and power, and Jesus went around doing good. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 berkata bahwa Yesus waktu dia melayani, dia pun sendiri dipenuhi Roh Kudus dengan kuasanya. Dan kita pun sekarang juga sama. Kalau kita melayani, kita juga mendapatkan roh dan urapan yang sama. So friends, Jesus is coming back very soon. Jadi saudara, Yesus akan datang sangat segera. We need to be prepared because we do not know the hour that He's coming. Kita harus bersedia sebab kita tidak tahu bila saatnya datang. And being His children, we need to bear fruit for His glory. Dan sebagaimana kita menjadi anak, kita harus berbuah di hadapan Tuhan. Shall we pray? Mari kita berdoa. Hallelujah, Jesus. Haleluya, Yesus. And Lord, I just pray that Your word will come alive. Tuhan Yesus, aku berdoa agar firman-Mu hidup. Your word will speak to each one of us, oh Lord. Firman-Mu Tuhan menjamah dan berbicara kepada setiap kami hari ini. That in these last days, Di hari yang terakhir ini, we will be counted worthy of You. kami akan menghitung-hitung dan mempersiapkan diri kami untuk kami layak di hadapan-Mu. And in these last days, Dan di hari yang terakhir ini Tuhan, that Lord, we will purpose in our heart, oh Lord, dan Tuhan akan memberikan sebuah tujuan di dalam hati kami. that I want to be used for Your glory. Kami mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. And if there's any one of you here today, Dan saat ini jika ada di antara saudara hari ini, you said, Lord, I want to be Your instrument. di antara saudara engkau berkata, Tuhan, aku mau menjadi alat-Mu. I want to be used by You, Aku mau engkau pakai Tuhan. but I don't know how. Tetapi aku tidak tahu bagaimana. I feel fearful at times. Dan mungkin ada kalanya aku takut. But today I'll take that one step. Tetapi hari ini aku mau mengambil satu langkah. And if that is you, you could lift up your hands and I want to pray for you. Jika itu di antara saudara, Anda boleh angkat tangan. Saya mau berdoa untuk engkau. You want Jesus to use you. Engkau mau Yesus untuk memakaimu, angkat tangan. You want to be the light and the salt. Engkau mau menjadi garam dan terang dunia, angkat tangan. You want a fresh anointing of the Holy Spirit. Engkau mau menerima urapan yang baru dari Roh Kudus. We are just in the last days of the first month of the year and we got 11 months ahead, and you say, Lord, I want to be used by You. Saudara, kita ini adalah di minggu terakhir di bulan yang pertama, tapi kita masih punya banyak bulan ke depan. Mari, siapa yang mau berkata, Tuhan pakai aku? You can come forward. Saudara boleh datang berdiri ke depan. Jesus is here. Yesus ada di sini. The Holy Spirit is here. Roh Kudus ada di sini. He wants to touch you and anoint you. Tuhan mau menjamah engkau dan mengurapi He engkau. wants to do a new work with you. Tuhan mau melakukan pekerjaan yang baru dalam hidupmu. But you need to take that first step towards. Tetapi engkau harus mengambil langkah yang pertama. Yes, you can come forward. Saudara, sila berdiri dan bangkit ke depan. Yes, all those who lift up your hands. Mari Anda yang berangkat tangan tadi, yang sudah angkat tangan, mari maju ke depan. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. We praise Your holy name. Jesus. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Hallelujah. Oh, let Your spirit move, Kami Jesus. memuji-Mu ya Tuhan. Let Your spirit move, oh Lord. Biarlah roh-Mu bekerja ya Tuhan. Oh, Holy Spirit, come and do a new work.
Roh Kudus datang dan melakukan pekerjaan yang Oh, baru it di is not tempat. by might or not by power, O Lord. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi dengan It is by kuasa, your Spirit. tapi dengan Roh-Mu Tuhan. Hallelujah, Jesus. Haleluya. Come. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Hallelujah. Praise your name. As I pray for you, Ketika saya nanti berdoa untuk engkau, I want you to talk to him. saya mau engkau berbicara kepada dia. He's here today. Dia ada di sini, saudara. He knows what's in your heart. Dia tahu isi hatimu. You have taken the first step forward, Engkau sudah mengambil langkah pertama, and he has taken many steps towards you. dan dia akan melakukan langkah seterusnya dalam hidupmu. And you share what's in your heart, Mari engkau katakan apa yang ada dalam hatimu, and let him open doors and make ways for you. dan biarkan dia membuka pintu untuk engkau. Lord Jesus, Tuhan Yesus, you have seen your children. engkau sudah lihat anak-anakmu, Tuhan. You know what is in their heart. Engkau tahu isi hati mereka, Tuhan. You know the burdens they carry. Engkau tahu beban yang mereka You hadapi. know their desires to Engkau bear tahu much. kerinduan di hati mereka. Today, O Lord, Father, Hari ini ya Tuhan, do that new work. lakukan pekerjaan yang Do that baru. new work. Lakukan pekerjaan yang baru, Holy Tuhan. Spirit, come. Roh Kudus datanglah, Flow. mengalir, Burn within. bakar Let mereka. your fire consume them, O Lord. Biarlah api Roh Kudus menjamah That mereka. today they will have a fresh encounter with you. Hari ini mereka akan mengalami pengalaman yang baru dengan Engkau. Today, O Lord, they will experience, O Lord, you. in a new Hari ini measure. Tuhan mereka punya pengalaman dengan Today, Engkau. your love will consume them, O Lord. Hari ini kasih-Mu membebat Today, your mereka. love will flow through them, O Lord. Kasih-Mu mengalir dalam hidup That wherever mereka. they go, O Lord, Kemanapun mereka pergi, and Tuhan, they speak your word, dan mereka bicarakan I pray firman-Mu. your word will come alive, O Aku Lord. berdoa firman-Mu akan hidup. Your word will go forth under the anointing of the Holy Spirit, Firman-Mu akan jatuh dengan and penuh urapan, not return void, O Lord. dan tidak akan kembali dengan As they lay sia-sia. hands on the sick, O Dan Lord, saat mereka menumpangkan tangan pada orang sakit, may the blind see and the lame walk. maka yang buta akan melihat. May your peace flow through them, O Lord. Damai Tuhan turun Today, dalam hidup Holy mereka. Spirit, Roh Kudus, come afresh. segarkan mereka. Pour forth your power. Segarkan mereka. Pour forth your spirit, O Segarkan Lord. mereka. Terima mereka, Tuhan. Terima In mereka, Jesus' Tuhan. name. In Jesus' name, Lord, touch him. Do that new work, oh God. Let your fire flow and burn within, oh Lord. A new work, oh God. In Jesus' name. In Jesus' name, touch him, oh God, Father. Oh Lord, Yes, your yes, child, yes, oh Lord, yes, has given yes. his life to you, oh Lord. Take this life, oh Lord, Father. Amen. Do the new work, oh Lord, Father. In the name of Jesus. Fill him afresh and anew for your glory, O Lord. Afresh and anew, O Lord, Holy Spirit. Today, O Lord, Father. O Lord, your love will flow. Your love will flow. Open doors. Make ways, O Lord, Father. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Do the new work, O God. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di Gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sebarang pertanyaan sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online di account bank yang tertera.
Penjualan t-shirt CST akan diadakan selepas ibadah. Mari dapatkan t-shirt CST segera sementara masih ada stok. Pada bulan Februari, CST mengadakan doa puasa selama 21 hari. Mari sama-sama join CST Connect Group, yaitu Connect Yeremia, Yehuda, Yerusalem, Joshua atau Connect Army of God. Pada 12 Februari, Gereja CST akan diadakan peneguhan dan pemberkataan pernikahan. Sesiapa jemaat yang menikah namun belum diberkati di gereja, sila hubungi Pastor Betty atau Pastor Chu. Pada 8 Februari, Gereja CST mengadakan doa bersama. Jangan lupa ikuti kami di media sosial Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu